Permainan umum Indonesia, gajah-gajahan, itu memang ada riwayatnya, boneka perempuan, kuda pakai sayap, itu sampai sering digoda Rasulullah. Ini kuda siapa nih yang pakai sayap nih? Kuda Nabi Sulaiman, kata Ummul Mukminin Aisyah. Begitulah diajak bercanda oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah SAW ini bersama Ummul Mukminin Aisyah ini sesibuk apapun Rasulullah tahu dia ini masih anak-anak. Jadi diajaknya baju lari begitulah romantisnya Rasulullah tuh. Di tengah kesibukan masih sempat sayang-sayang sama istri. Baju lari kalah Rasulullah, tak tanggung bangganya Ummul Mukminin Aisyah. Diejek-ejeknya Rasulullah. Aku menang. Sudah itu beberapa tahun kemudian diajak Rasulullah ulang balik. Dulu aku kalah, coba sekali lagi. Menang Rasulullah ngejek Pak. Dulu aku kalah kan, sekarang udah satu sama kita, berarti kita impas. Romantis Bu. Jadi Ibu nanti cobalah jawab Pak baju lari kalau masih kuat rasanya, kalau enggak jangan nanti pada patah bunyi-bunyi itu bilang nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan Bapak Ibu kekuatan iman walaupun mungkin fisik sakit, tetapi karena keimanan yang diberikan Allah tetap bisa hadir di masjid ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita dalam bilik cinta Rasulullah Sirah Nabawi karya Dr. Nizar Abasa. Setelah meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah sebetulnya memilih untuk tidak menikah lagi. Itu pada awalnya, karena terpukul betul Rasulullah atas meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah. Cuman karena anak kecil-kecil 6 orang Pak. Anak Rasulullah itu ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah. Jadi Rasulullah sibuk berdakwah, tidak ada yang menjaga anak-anak ini, tidak ada yang mengasuhnya, menentukan makannya. Akhirnya ada seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Hakim. Dibujuknya lah Rasulullah ini Pak. Ya Rasulullah, menikahlah lagi. Kasihan anak kecil-kecil, tidak ada yang menjaganya. Jadi itu ya bagaimana Rasulullah itu sangat-sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah. Jadi Rasulullah awalnya tidak mau, dibujuk oleh Khawlah binti Hakim. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang menikah dengan aku selanjutnya kira-kira? Akhirnya Khawlah binti Hakim memajukan yang kedua. Ini istri Rasulullah yang kedua. Siapa namanya? Saudah binti Zam'ah. Dan bukan perempuan muda, umur 65 tahun saat itu. Nah, jadi jangan dikira Rasulullah itu menikah karena hawa nafsunya. Nenek istri Rasulullah yang kedua.
Kalau orang banyak sekarang disalahartikan ya Pak, poligami itu kan boleh dalam Islam, ada ayatnya. Aku ingin ikut sunnah Rasulullah. Kalau ingin ikut sunnah berarti istri kedua nenek maunya Pak. Nah, dikasih betul dia nenek nolak lah nanti Pak kan. Dia maulah yang muda. Sementara kalau ikut sunnah Rasulullah istri keduanya nenek Pak. Dan apalagi Rasulullah tidak pernah poligami selama Ummul Mukminin Khadijah masih hidup. Jadi kalau ikut sunnah tunggu istri meninggal dulu, panjang-panjang lah doa itu buruk minta jadinya Pak. Jadi apakah poligami itu dilarang? Berdosa kita kalau kita bilang dilarang. Memang itu dibolehkan, cuman jangan difitnah Rasulullah. Maksudnya itu Pak, jangan dibawa-bawa Rasulullah nih. Saya ikut sunnah, tiba yang macam-macam itu diikutnya Pak, yang lain sholat jamaah enggak mau, sedekah enggak mau, itu aja mau ikutnya. Menikah Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah dikarenakan apa? Rasa simpati Rasulullah terhadap perjuangan suaminya dan Saudah ini Pak. Waktu berhijrah sudah merasakan pahitnya. Nama suaminya Sakran, meninggal di tempat hijrah, kemudian keluarganya membencinya, dinaikkan Rasulullah derajatnya. Nah, jadi tidak selamanya Rasulullah itu menikah karena selera. Jadi lebih untuk membantu menaikkan derajat Saudah binti Zam'ah dan terpandang di keluarga. Jadi tidak ada yang bisa menganggap remeh ya, karena suami dari Saudah ini bukan sembarangan orang. Dan tujuan Rasulullah itu apa lagi Bu? Melunakkan hati keluarganya. Jadi tujuan mulia sehingga Saudah ini naik derajatnya, keluarganya pun melunak hatinya. Jadi cara pernikahan seperti ini banyak juga terjadi sekarang Bu ya. Orang nggak senang sama suku ini menikah dia Pak. Akhirnya macam famili sudah jadi. Ada di keluarga orang Minang mendapat menantu orang Jawa, ada yang mendapat menantu orang Sunda. Jadi akhirnya bu famili gitu jadinya. Tidak ada lagi ibaratnya semboyan-semboyan jahiliyah. Kata Rasulullah, jangan kalian suka menikam nasab, berasa bangga dengan suku masing-masing. Nah setelah pernikahan itu agak aman lah Rasulullah pergi berdakwah, ada yang jaga anak-anak. Dan Rasulullah mengakui ada bahagia dia dengan Saudah ini karena Saudah binti Zam'ah ini orangnya periang Pak. Dia orangnya ceria. Jadi salah satu yang membuat orang hidup bahagia itu adalah ceria, senyuman. Jadi kalau ulama Pak meletakkan di dalam kitab agar suami makin sayang Bu ya, itu yang pertama ditaruh adalah senyum. Istri senyum kepada suaminya. Sedangkan sama orang lain aja sedekah Pak, apalagi kalau bapak senyum sama istri, senyum sama anak. Cuman kadang kita ini terlalu wibawa betul ya Pak, nggak pernah mau senyum di rumah. Sama orang mau senyum Pak, sama istri orang nggak mau. Itu yang banyak terjadi di masyarakat nih Bu ya. Kalau sama tetangga ramah, sama istri enggak Pak. Sama anak sangar. Nah, jadi periang, cerah itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang Islam ini tidak ada pencemberut itu, tidak ada. Ini kadang orang banyak memisahkan itu, sholat datang rajin ya, muka cemberut itu. Walaupun dia jualan rajin, dia berzikir, mana mau orang belanja Pak, muka kusut ya Pak. Disuruh anak-anak pergi beli telur ke nenek hendak cemberut muka, muak nengoknya. Karena itu jadi pengaruh loh. Sedangkan kita aja kok pergi ke bank langsung disambut sama apanya Pak tellernya, mereka dengan senyum, itu yang membuat pengaruhnya besar. Terbukti sunnah-sunnah Rasulullah ini bentuknya sepele, tapi setelah diamalkan pengaruhnya besar. Kita masuk ke BCA, main sambut
nyambut semuanya Bu. Dari security nyambut, nanti ini nyambut, nah itu dia nunggu orang betah. Jadi wajah ceria, memperiang, membahagiakan keadaan rumah tangga. Senang hati Rasulullah sama dia Bu, karena dia lucu. Jadi Saudah ini Bu, dia badannya tinggi, walaupun dia nenek-nenek badan tinggi. Kalau sholat sama Rasulullah di rumah tuh ya, kalau dia ruku hidungnya di punggung Rasulullah Pak. Nah, gitulah tinggi dia. Jadi kan rumah Rasulullah itu kecil Bu. Jadi kalau dia ruku tuh karena dia tinggi, hidungnya di punggung Rasulullah nih. Jadi habis sholat tuh dia katakan kepada Rasulullah, aku sangka berdarah hidung aku Rasulullah karena kena di bahu, di pinggang, punggung Rasulullah. Jadi kadang ketawa Rasulullah dibuatnya. Sampai suatu ketika Rasulullah hampir menceraikan Saudah. Sebabnya apa Pak? Tawanan perang Badar, di antara mereka itu ada sepupunya, yaitu Suhail bin Amr, diikat oleh tentara Muslim. Rasulullah sedang tegak sama Saudah ini Bu. Begitu tentara itu lewat Suhail bin Amr, apa kata Saudah? Apakah kalian mau menyerah begitu saja? Kenapa kalian tertunduk? Dikasihnya motivasi Pak, orang tentara-tentara musuh ini. Lupa dia jadinya Bu, karena dia lupa bahwa orang-orang Quraisy itu membenci dia masuk Islam, membenci Rasulullah. Kemudian sudah mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Tapi begitu nampak famili-familinya tertunduk itu bangkit Pak. Primordial istilahnya, kesukuan itu bangkit jadi. Makanya prinsip orang jahiliyah dulu apa Bu? Bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Itu prinsip orang jahiliyah dulu. Jadi keluar Bu, Saudah ini persaudaraan yang seperti itu, digitukannya di depan Rasulullah. Masa kalian mau tertunduk? Kenapa kalian tidak melawan? Sadar dia di situ ada Rasulullah, ditutupnya mulutnya, malu dia, dipejamkannya matanya Pak. Jadi kadang inilah kuatnya rasa persaudaraan kita, itu artinya itu Pak. Kuat rasa persaudaraan kita. Mungkin kita saling bermusuhan, tapi ketika ada sesuatu menimpa itu bangkit rasa ingin menolong itu. Walaupun waktu itu salah Saudah, diakuinya dia salah, dia melontarkan kalimat seperti itu. Kadang macam kita Pak, wirid-wirid arisan keluarga gitu, kadang nanti disampaikan sama protokol, nah, ini anak kemenakan kita mau maju, kapan lagi orang kampung kita duduk jadi anggota dewan, padahal anak itu kampung jahat kelakuannya Pak, orang tahu semuanya. Cuman karena kesukuan yang tinggi itu dia dipilih dia jadinya. Nah, jadi saya sering tuh hadir kan di arisan-arisan keluarga gitu. Kapan lagi orang kampung kita mau naik? Nah, itu prinsipnya Pak. Pokok orang kampung kita naik, mau dia jahat, mau dia tak siapa, pokok kita naikkan dia. Ini namanya masih ada sifat jahiliyah di dalam diri kita Pak. Menaikkan orang berdasarkan suku gitu, bukan karena dia baik. Nah, itu terjadi juga dengan Saudah binti Zam'ah Pak. Dia dukung musuh di depan Rasulullah Pak. Tapi Rasulullah tidak ngamuk macam kita Pak. Ngajar kau kalau kita Pak. Rasulullah lembut Bu. Lupakah engkau Saudah bagaimana perlakuan mereka terhadapku? Bagaimana mereka telah menganiaya kita sehingga kita berhijrah? Maafkan aku ya Rasulullah, terlepas mulut aku tadi, karena aku melihat Suhail bin Amr diikat seperti itu. Tenang Saudah, kami tidak akan menyakiti tawanan ini. Kata Rasulullah, longgarkan semua ikatannya. Nah, dilonggarkan oleh Rasulullah. Disitulah Rasulullah ingin menceraikan Saudah. Kata Saudah, izinkan aku mengabdi kepadamu ya Rasulullah sampai akhir hayatku. Jangan ceraikan aku. Nah, mohon dia Rasulullah untuk tidak diceraikan, karena kata-kata Saudah itu memang membahayakan gitu Pak. Akhirnya tetap dia bersama Rasulullah hingga akhir hayat.
Nah, Saudah binti Zam'ah ini Bu ya, di akhir masa tuanya itu barulah dilatakannya ke Rasulullah, bagilah bahagianku, maksudnya tidurku, bagilah sekarang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Nah, barulah Bu sama Ummul Mukminin Aisyah Pak. Jadi Ummul Mukminin Aisyah itu dipinang umur 6 tahun, ditunggu dia. Nah, ditunggu dulu baru Rasulullah bersanding tidur dengan Ummul Mukminin Aisyah. Datang orang sekarang Bu selalu mengatakan pedofil Rasulullah itu ternyata anak-anak dinikahinya. Ingat Bu ya, di masa itu tidak ada satupun orang Quraisy yang menjadikan isu ini untuk melemahkan Rasulullah. Artinya apa? Itu hal yang biasa Bu, menikah umur 11, 9. Kalau enggak Pak, pasti orang-orang Quraisy itu dijadikannya senjata. Tapi tidak ada pada masa itu Bu yang menjelekkan Rasulullah menikah itu. Karena di masyarakat itu hal yang biasa. Kita sekarang ini baru yang menganggap seperti itu. Kita samakan zaman kita dengan zaman pada waktu itu. Mana ada satupun orang Quraisy Bu yang menjadikan ini sebagai senjata, menjelek-jelekkan Rasulullah ke orang, nikah sama anak kecil, nikah sama, enggak ada Pak. Orang-orang sekarang nih yang berani ngomong macam itu. Nah, kemudian apa Bu? Rasulullah SAW begitu menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah ini, Rasulullah memberikan metode pendampingan karena dia tahu Ummul Mukminin Aisyah ini masih kecil, diperlakukan Rasulullah sangat istimewa Pak. Sangat istimewa ini maksudnya apa Bu? Kadang dibawa ada kawan yang main ke rumah, main ale-ale ini Bu ya. Bawa ada kuda-kuda terbang, ada apa. Jadi disinilah kita tahu kalau sesuatu itu untuk permainan, walaupun seperti makhluk yang bernyawa, tidak ada menjadi masalah. Permainan umum Indonesia itu pada boneka perempuan, berarti kan bentuk Pak. Jadi sesuatu yang bukan untuk disembah, hanya untuk mainan, judul memang untuk mainan, tidak ada masalah. Ini kadang sampai saking kuatnya Pak ya, foto bapak ini potongnya kepala di rumah. Nah, boleh ada foto rumah sehingga mereka, nah itu ngerinya Bu. Sampai bapaknya bilang jauh-jauh aku kuliah kan kau agama, pulang jadi macam ini. Kau digergajinya kursi jati mamanya ada gambar burung Pak. Tidak boleh ada makhluk bernyawa. Dia tidak tahu gunanya itu apa gitu. Tergaji jadi anak pelawan sama orang tuanya dia, foto bapak mama, foto keluarga, potong kepala semuanya Pak. Jadi tidak boleh ada gambar. Ngeri Bu. Kalau dia buat sempit agama ini sempit dia jadinya. Permainan umum Indonesia, gajah-gajahan, itu memang ada riwayatnya Pak. Boneka perempuan, kuda pakai sayap. Itu sampai sering digoda Rasulullah. Ini kuda siapa nih yang pakai sayap nih? Kuda Nabi Sulaiman, kata Ummul Mukminin Aisyah. Begitulah diajak bercanda oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah SAW ini bersama Ummul Mukminin Aisyah ini sesibuk apapun Rasulullah tahu dia ini masih anak-anak. Jadi diajaknya baju lari dalam baju lari kita, begitulah romantisnya Rasulullah tuh. Di tengah kesibukan masih sempat sayang-sayang sama istri. Baju lari kalah Rasulullah, udah tanggung bangganya Ummul Mukminin Aisyah, diejek-ejeknya Rasulullah. Aku menang. Sudah tuh beberapa tahun kemudian diajak Rasulullah ulang balik. Dulu aku kalah, coba sekali lagi. Menang Rasulullah ngejek Pak. Dulu aku kalah kan, sekarang udah satu sama kita, berarti kita impas. Romantis Bu. Jadi Ibu nanti cobalah jawab Bapak baju lari kalau masih kuat lah saya, kalau enggak jangan nanti patah bunyi-bunyi itu bilang aja. Rasulullah tuh Bu ya, jadi tidak ada Rasulullah itu menekankan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kau tak boleh ketawa besar-besar. Jadi Rasulullah itu sesuaikannya umurnya Pak.
anak kecil ketawanya besar, dibiarkan Rasulullah. Dia berteriak-teriak, dibiarkan oleh Rasulullah. Dibantahnya Rasulullah, tidak pernah Rasulullah tutup mulutnya, Pak. Tidak pernah sekali Rasulullah menutup mulutnya. Artinya apa, Bu? Apapun kekurangan istri, suami itu tahu kadarnya, latar belakang pendidikannya, umurnya, orang tuanya mengajar seperti apa. Cuma Abu Bakar yang sering malu dibuatnya, Pak, sama istrinya, Bu. Jangan macam itu, Aisyah, kau istri Rasul, masa kau seperti itu? Nah, Rasulullah tidak ada, Bu. Sekarang ini ustaz yang banyak malu-malu kalau istrinya bawa perangai macam itu, Pak. Malu suami ustaz macam itu. Tak ada, Bu. Rasulullah tu Aisyah teriak-teriak, tak ada malu, kecuali melanggar syariat agama. Tapi kalau masih Rasulullah dibantah-bantahnya, Bu, Rasulullah maklum, Pak, dia masih kecil. Teriak-teriak, apa kata Aisyah, kadang kawan aku datang ke rumah, begitu nengok Rasulullah masuk, lari dia keluar. Dipanggil Rasulullah balik, main balik. Oh, dikasihnya ke lapangan untuk bermain. Ini 3 tahun belakang baru hijrah, baru yang itu datang sangat di rumah tuh, Bang. Mama nih nonton sinetron aja sholat. Terkejut istrinya. Bagus suami aku ini tidak sembahyang dulu lagi, tak macam ini. Betul keadaannya. Anak-anak jadi takut di luarnya, di rumah. Sesuaikan dengan umurnya. Ini kata istilah Rasulullah itu, ya, dengan metode pendampingan anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, sekali waktu, ya, Ummul Mukminin Aisyah ini pernah dia marah kepada Rasulullah, sampai dia ngomong apa ke Rasulullah, sepertinya Allah itu mengikuti keinginan kau aja, ya Rasulullah, sampai gitu. Begitu aja Rasulullah, ingin kau aja yang mau didengar Allah itu nampaknya. Tapi Rasulullah menyimpan kalimat itu untuk suatu saat diterangkan kembali kepada Aisyah. Itu namanya metode pendampingan, Bu. Tidak dijelaskan pada saat itu, tunggu dulu, pas umurnya nanti baru dijelaskan. Nah, artinya apa, Bu? Saling memahami itu sangat perlu dalam rumah tangga. Saya sangka dulu, Bu, ya, yang banyak bercerai itu orang-orang baru menikah. Lupa sekarang, Pak, trennya baru, Pak, atu-atu banyak yang bercerai, Pak. Udah tua-tua baru mau bercerai ini, Bu. Dia kasihan nengoknya, Bu. Apa sebabnya itu? Karena ternyata apa, Bu, ya, dulu kalau orang-orang masih berumah tangga baru, kira rupanya masalah yang dipendam, tidak dibicarakan, Pak. Meledaknya udah usia 65. Saya, Bu, mendamaikan nenek-nenek bertengkar sama atu-atu, macam ABG bertengkarnya, Pak. Abang tuh ya, sampai aku dijelek-jelekkan sama keluarga abang dari muda dulu lagi, dari awal kita nikah. Lupa masalah yang disimpan-simpan, Pak. Suami itu lagi gigil tangannya, Bu, dia stroke, Pak, kan. Nenek itu nyerang aja terus. Bapak tuh jawab ngegretek dia, Pak. Nenek itu, Bu, ya, bahasanya bagus, Bu, dia orang kerja mungkin dulu. Jadi saya bilang, atuk sama neneknya apa juga mau dipikirkan lagi. Cucu udah ada. Pokoknya anak saya perempuan saya udah setuju, Ustaz, saya pisah sama dia nih. Dia tidak pernah membela saya di depan keluarganya. Nah, itu. Kadang adalah sekarang ini, Bu, ya, suami-suami ini di depan keluarga ini buru-buru oleh istrinya. Padahal itu pakaian dia. Yang istri itu juga suka memburu-burukan suami di keluarga dia. Kalau memang tidak sanggup, taruhkan beban itu. Jangan sampai diteruskan juga ke rumah tangga, Bu. Kadang orang tua itu ada sabar-sabar jalan, nah, sabar-sabar anak ada azab, Pak. Jadi kita tengok dulu situasi, Bu. Memberikan motivasi itu boleh, tengok ini anak aku rasanya udah azab betul nih, jadi jangan ditunggu lama-lama. Lama-lama lupa pas nenek kakeknya bisa juga jadinya, Bu. Jadi tidak ada anak muda lagi yang sekarang ini bercerai. Atu-atu pun rawan rupanya, Pak. Karena dia udah mulai berajuk, udah kurang penghasilan, jadi udah merasa minder gitu kadang-kadang, Pak. Agak terlambat istri ngantar kopi, ada boleh tersinggung, nggak usah betul ambil lagi kopi itu, nggak perlu, Pak. Karena udah merasa tidak dihargai, Pak. Padahal nggak ada seperti itu. Mulai berajuk, mulai merasa
Nah, ini yang sering terjadi. Nah kemudian Bu ya, apa kata Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah kalau dia sedang tidak enak hati ya Pak? Ya Rasulullah, kalau kau membawa ontamu untuk digembalakan, di pohon yang satu sudah dimakan daunnya, di pohon yang satunya belum dimakan oleh ternak, di pohon mana kau akan menempatkan ontamu? Di pohon yang belum dimakan daunnya. Begitu juga aku ya Rasulullah, seluruh istrimu sudah pernah dipeluk laki-laki, aku sendiri yang perawan. Itu kadang banggakan diri Bu ya. Rasulullah diam dia pun, tidak ada yang sombong betul kau Aisyah, tidak ada. Jadi disesuaikan ya Bu. Dibiarkan oleh Rasulullah dia ngamuk, tidak ada Rasulullah marah kepada Ummul Mukminin Aisyah, cuman kata Rasulullah, kalau bangkit rasa sayangku kepada Aisyah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku hanya begini kemampuan aku, karena memang Pak, kecenderungan Rasulullah itu adalah kepada Ummul Mukminin Aisyah ini Bu. Nah, jadi pernah suatu malam itu malam nisfu Sya'ban Pak, hari giliran Ummul Mukminin Aisyah. Pas Ummul Mukminin Aisyah bangun, Bu, ditengoknya tidak ada Rasulullah Pak. Dicarinya tuh seluruh kamar istrinya Pak, ada enggak? Sampai akhirnya ke masjid, jumpa di masjid sedang duduk. Apa kata Rasulullah, kau cemburu lagi Aisyah? Tidak ada orang mau keluar apa aja mau buang air, tidak ada, cemburu, malulah ngakui Pak. Aisyah, malam ini malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya disitulah, disinilah yang mendasari Pak, Rasulullah ternyata menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, walaupun dia beribadah sendiri pada saat itu. Karena Rasulullah ini Pak, kalau Rasulullah itu beribadah Bu, Rasulullah itu tidak ingin memberatkan umatnya Pak. Kalau nampak sama orang Rasulullah menghidupkan nisfu Sya'ban, nanti jadi kewajiban. Nah, makanya Rasulullah sendiri aja. Begitu juga dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, kan cuma 3 hari Rasulullah sholat di masjid. Dia tengok Rasulullah udah mulai ramai orang, wah ini bahaya nih. Makanya Rasulullah pilih sendiri. Nah, akhirnya kita hidupkan itu lagi, ternyata tidak menjadi beban bagi kita. Malam nisfu Sya'ban, banyak juga orang menghidupkan yang ternyata tidak jadi beban lagi bagi kita. Nah kemudian apa lagi Bu? Selama Rasulullah berumah tangga dengan Ummul Mukminin Aisyah ini, pernah Rasulullah pulang ke rumah, rupanya Rasulullah melihat Ummul Mukminin Aisyah sedang nyanyi Pak, dengan 2 orang itu wanita. Rasulullah langsung tidur, kemudian tidak mau memandangnya, memalingkan wajahnya. Datang Abu Bakar Siddiq ngamuk. Seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan mereka Abu Bakar. Nah inilah terjadi kontroversi orang masalah musik itu. Rasulullah memang dia tidak mau memandang, tetapi dia membiarkan. Nah makanya Bu, kalau misalnya lagu itu mendatangkan kemudaratan, keburukan, bisa hukumnya menjadi haram. Tapi kalau lagu itu isinya mengandung kebaikan, maka ini bisa menjadi lahan dakwah juga. Nah ini yang kalau Ustaz Somad, yang hal seperti ini yang dipilihnya, karena lagu ini bisa makruh, bisa haram. Misalnya bapak dengar lagu-lagu P.Ramlee itu, ingat bapak mantan bapak duluan, jadi haram dia Pak. Terpandang neneknya dengan macam ini, dia jadi aku ingat dulu tuh waktu lagu ini itu tuh jadi haram lagu ini Pak. Ibu memutar lagu lama-lama, ingat ibu kawan waktu SMA dulu, muak dia dengan suami, ngapa lah nikah sama dia, kalau itu jadi haram jadi Pak. Jadi balik lagi dia kalau misalnya lagu itu menjadi media dakwah, dia tidak menjadi haram. Kalau misalnya lagu itu mengandung keburukan, dia bisa menjadi haram. Itulah hukum musik kira-kira. Tapi ada juga yang langsung mematah teguhan Pak, apapun musik haram. Sampai jadi imam pun tak berirama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Macam itu maknanya. Karena terlalu sempit. Sampai itu tak dirama. Handphonenya pakai suara, mau direkam suaranya, woi handphone bunyi, gitu mana boleh dengan musik. Hampa betul itu, terlalu sempit betul. Ketemu saya sama imam yang itu tuh, tak bersuara, makan harus pakai tangan, sampai makan sup pakai tangan, lantah lah kata saya, kalau tak mengelegak tangan dia. Rasulullah tak ada makan pakai sendok, makan lah pakai tangan. Paksa lah makan mie pakai tangan, apa semua pakai tangan, itu terlalu sempit. Nah Rasulullah membiarkan saja, walaupun Rasulullah tidak mau memandang, tapi Rasulullah katakan biarkan mereka Abu Bakar. Nah, sampai kadang ya Ummul Mukminin Aisyah itu berkomplot dengan istri-istri Rasulullah yang lain, Pak. Kalau dia udah cemburu, jadi cemburu ini hal yang wajar ternyata di dalam rumah tangga. Istri cemburu, istri marah itu hal yang biasa. Waktu itu Rasulullah duduk di rumah Zainab binti Jahsh. Zainab karena suaminya datang, dikasihnya lah madu. Diminum madu itu oleh Rasulullah. Nampak oleh Aisyah dari jauh, dipanggilnya Hafsah, Pak. Nampaknya Zainab ini udah mulai dia mencari perhatian Rasulullah nih. Kata Hafsah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pokoknya kita bikin Rasulullah benci sama dia, bersekongkol, Pak, dalam masalah rumah tangga. Begitu Rasulullah selesai dari rumah Zainab, singgah di rumah Hafsah, Bu. Hafsah langsung menutup hidungnya, Pak. Kok busuk baru kau Rasulullah? Terkejut Rasulullah dibilang busuk. Karena Rasulullah itu tidak ada hari tanpa wangi gitu. Rasulullah itu suka memakai parfum. Tetapi pengakuan sahabat, Pak, tanpa parfum pun bila Rasulullah memegang kepala anak kecil itu wanginya berhari-hari. Jadi Rasulullah itu suka parfum, tetapi tanpa memakai parfum, keringat Rasulullah aja, Bu, apa kata para sahabat, kalau kena matahari itu macam mutiara dia, wangi. Sampai ada sahabat yang mengumpulkan keringat Rasulullah itu untuk dijadikan parfum. Kenapa Rasulullah tetap dia memakai parfum? Supaya umatnya jangan meniru beliau pula, karena beliau tanpa parfum harum, Pak. Sampai kata Umar bin Khattab, sepertiga hartamu habis untuk membeli wewangian, itu bukanlah pemborosan. Masuk masjid wangi, tapi ingat wanginya jangan pula yang mencolok, Pak. Kadang orang pakai parfum bersin-bersin orang di sebelah, menganiaya orang lah dia apa bau parfumnya itu. Dia ngomong-ngomong aja. Perempuan yang soft tidak boleh terlalu keluar. Ini kadang tak berparfum masuk ruang AC, sepait-pait pun badannya, Pak, penuh masjid itu dibuatnya kalau orang baru masuk masjid. Makanya kata Rasulullah, malaikat rahmat tidak akan masuk ke masjid membuat mereka terganggu dengan pembauan. Jadi umat Islam ini bersih, harum, tidak boleh kotor. Nah Rasulullah mau masuk ke rumah siwa, napas saja wangi gitu, wangi, baju wangi, badan wangi. Tiba-tiba disebut busuk, apa nak ngedrop Rasulullah ya? Kok busuk oleh Rasulullah? Bau magafir. Magafir itu, Bu, kalau kita ini bunga kentut tuh, daun yang ditumpuk busuk baunya. Anak-anak kecil sering main dulu tuh. Disebut busuk tuh langsung terpukul Rasulullah. Masa dia busuk atau besar? Iya ya Rasulullah. Dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Minum pula di situ. Iya tadi ada dikasihnya madu basi mungkin dikasihnya. Oh itu ngeri ya. Kalau menurut kita istri macam apa lah ini. Jadi ini di sini kita tahu jadinya bahwa Rasulullah tidak mempermasalahkan masalah itu gitu. Kita aja sekarang nih istri macam apa lah, macam ini ya, jahat betul sama suami, enggak, biasa. Setelah itu, Pak, masuklah Rasulullah ke rumah Aisyah. Aisyah nggak nutup hidung pula.
Kok busuk oleh Rasulullah? Jadi yakin Rasulullah sendiri berarti busuk Allah. Masa iya Aisyah tadi Hafsah ngomong gitu juga? Iya Rasulullah, kau magafir. Akhirnya terucap dari mulut Rasulullah, mulai hari ini meminum madu hukumnya haram. Takutlah tukang madu baca hadis itu, haram madu ini. Dia harus tahu kita ashabul huruf hadis itu. Apa yang menyebabkan turunnya hadis itu? Asbabun nuzul Quran, apa yang menyebabkan Al-Quran itu turunnya itu? Jadi tidak bisa sembarangan juga, Pak. Sama dengan gini, Bu, banyak orang takut begitu mendengar daging tidak boleh disimpan di rumah selama 3 hari. Akhirnya makannya selama 3 hari itu. Apa nggak seterus hari keempat dibuatnya, nggak habis katanya. Tidak boleh simpan. Ashabul huruf hadis itu apa, Pak? Waktu itu musim paceklik, orang banyak kelaparan. Rasul ingin orang Islam jangan nyimpan daging, bagikan. Pas tahun depannya, sahabat bertanya, apakah kisah kita masih macam tahun kemarin ya Rasulullah? Tidak boleh menyimpan daging. Kata Rasulullah, tahun ini boleh. Nah, jadi kalau tidak musim paceklik, orang tidak kelaparan, boleh menyimpan daging. Jadi tahu kita, oh ini karena ini karena ini. Begitu juga Rasulullah mengatakan minum madu hukumnya haram setelah dia busuk meminum madu di rumah Zainab. Marah Allah ke Rasulullah, Pak. Diturunkan Allah lah surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang aku halalkan? Nah, itu mahu Allah, Pak. Jadi surah At-Tahrim itu begitu Allah marah sama Rasulullah sama istrinya, itu semua tuh, Pak. Itu asbabun nuzul turunnya surat At-Tahrim ayat 1 sampai selesai itu. Kan marah Allah tuh. Sampai yang kedua dikasih tahu Allah dipersekongkol antara ini sama ini. Dipanggil Rasulullah dua-duanya. Kalian cemburu sama Zainab sampai kalian bilang bomba dan aku madam kafir. Apa kata Hafsah? Nggak ada ikut doa Aisyah macam tadi. Yang apa Hafsah mau tuduh-tuduhan lah, Pak. Pokok kalian berdua minta maaf orang ke rumah Zainab. Suruh minta maaf. Itu ayat surah At-Tahrim itu untuk sampai diceritakan oleh Allah. Dulu ada istri Nabi durhaka, yaitu istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Jadi itu surah At-Tahrim itu pokoknya Allah marah ke istri Rasulullah. Malah disuruh, kau ceraikan aku ganti dengan yang perawan, sampai gitu loh ayat surah At-Tahrim itu. Akhirnya mereka semua minta maaf kepada Zainab atas kesalahan itu gitu. Jadi cemburu yang menurut kita ini berbahaya, ternyata bagi Rasulullah itu hal yang biasa. Pernah sampai ya, Rasulullah membawa makanan dari rumah Ummu Salamah. Dia bawa makanan, tahu Indonesia tamu sedang ramai, Pak. Dipukul Aisyah pintu, buang besar, orang ramai. Apa kata Rasulullah kepada tamunya? Kalian jangan takut, biasa ibu kalian sedang cemburu. Bayangkan tuh, Pak. Sempat kita tuh ada otak loh ya. Kau udah berapa kali itu bilangnya, abang nih ustad nih. Saya sejak saat itu lah, Pak, mengatakan kepada bapak kena amuk sama istri, jangan malu. Rasulullah pun mengalami hal itu, Pak. Tidak ada yang ditutupi. Datang orang bilang ustaz tuh aib Rasulullah, tidak ada yang ditutupi oleh Rasulullah. Bukan aib bagi Rasulullah itu. Supaya para suami tahu, begitulah pengertian Rasulullah kepada istri. Tidak marah Rasulullah. Cuma Rasulullah bilang sama Ummu Aisyah apa? Tolong diganti balik piringnya Aisyah. Disuruh ganti piringnya aja, Pak. Tidak ada harus maju kau pergi dulu dari rumah nih, kurang ngajar di depan kawan-kawan abang, kau gini kan abang, tidak ada. Nah itulah Rasulullah kepada Ummu Aisyah. Sampai suatu ketika, Bu, istri-istri Rasulullah yang lain ngamuk, Pak, kepada Aisyah. Karena apa, Bu? Sahabat mau ngantar makanan pas Rasulullah di rumah Ummu Aisyah.
mau ngantar hadiah pas di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya istri yang lain komplain, Bang. Datanglah Zainab ke sana. Zainab ini udah utusan istri-istri yang lain nih, Bu. Karena Zainab kecantikan kok bersama dengan Aisyah. Coba tanya ke Rasulullah. Pas Rasulullah sedang duduk sama Aisyah, ya Rasulullah, sebanyak ini kami istri-istri kau, kenapa kau hanya mau cerita ke Aisyah? Sebanyak ini kami kau tak pernah curhat masalah bagaimana keadaan di luar, terus kau sama Aisyah cerita. Tambah lagi sahabat-sahabatmu, pas di rumah Aisyah baru mereka ngantar makanan, ngantar hadiah. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah diam aja, Pak. Diperhatikannya mata Rasulullah selama Zainab ngamuk tuh. Akhirnya kata Rasulullah, hajar sah. Oh, langsung dijawab sama Aisyah. Pas dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, terdiam Zainab. Apa kata Rasulullah? Itulah yang membedakan dia dari kalian, kecerdasan Aisyah. Dan perlu kalian ketahui, kata Rasulullah, ayat hanya turun ketika aku berada di rumah Aisyah. Itu kelebihan Ummul Mukminin Aisyah. Di istri lain tidak ada turun wahyu, tapi kalau ada di rumah Ummul Mukminin Aisyah sering turun wahyu. Akhirnya istri-istri yang lain mengakui keunggulan Aisyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.